Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas karunia-Nya lah pada hari ini kita berkumpul Selasa 28 Maret 2023, yang kalau di Indralaya ini cukup cerah dan juga terik, 32 derajat, dan juga bertepatan di hari ke-6 Ramadan, hari ke-6 kita menjalankan ibadah puasa. Semoga kegiatan pada hari ini bernilai positif, bermanfaat, dan juga dapat menjadi pahala bagi teman-teman semua yang mengikuti. Amin. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Dery Setiawan PhD, Ibu ASEAN Engineer sebagai Kepala UPT Pusat Pengembangan Karakter dan Karir Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Selamat datang Pak Dery. Juga kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada narasumber kita pada hari ini. Ada Ibu Devi Andriani Susilo, Bachelor of Art, Empathy Psikolog, yang merupakan psikolog klinis dan juga co-founder dari Miss Fitopia. Selamat datang, Ibu Devi. Suatu kehormatan dan juga kebanggaan bagi kami Universitas Sriwijaya dapat mengundang dan juga menghadirkan Ibu Devi pada kegiatan pada hari ini dengan judul Empowering Yourself in Career. Jadi perkenalkan, saya Santi Marcelina Napitupulu yang pada hari ini akan menemani teman-teman semua sampai nanti selesai kegiatan pada hari ini. Kita akan membahas bagaimana cara meng-empower ataupun mendorong diri kita untuk menciptakan ataupun memiliki pandangan karir yang akan kita tuju di masa depan. Untuk itu izinkan saya membacakan rundown acara kita pada hari ini. Yang pertama akan ada kata sambutan dan juga pemaparan dari Pak Dery Setiawan. Kemudian ada 60 menit ke depan Ibu Devi akan menyampaikan materinya. Kemudian ada 60 menit juga kita akan berdiskusi bersama. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Dery Setiawan untuk menyampaikan materi dan juga pembukaan. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam sehat. Salam kenal untuk Mbak Devi dari saya, Mbak. Terima kasih berkenan untuk sharing dengan kami di Universitas Sriwijaya. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal, sekalian juga ini ketemu sama adik-adik di sebagai mahasiswa Unsri, dan juga mungkin ada juga di sini yang calon-calon para fresh graduate. Izinkan saya untuk mengenalkan tentang CDC dalam 1 menit, dalam 2 menit ke depan. Oke, tolong dong di-share Mbak Santi. Oke, udah bisa. Oke. Baik, nah kami ada unit khusus ya Mbak Devi ya. Nama unit khusus ini namanya CDC, nah, gitu ya, Career Development Center. Tugas kami ini atau KPI kami kepada pimpinan sebagai institusi pendidikan, KPI rektor kepada kementerian, salah satu dari layanan yang kami berikan kepada civitas akademik dan para calon fresh graduate di lingkungan Universitas Sriwijaya itu salah satunya adalah soft skill. Nah, soft skill ini kegiatan-kegiatan yang kami bagi, kami berancang kegiatan soft skill ini dalam 3 klaster. Nah, dalam 3 klaster, Mbak. Nah, 3 klaster ini kami bagi berdasarkan semester 1, semester 3. Tema-temanya itu, semester 4, 6 tema-temanya itu, dan semester akhir atau para calon-calon fresh graduate ini yang pengen kami dapatkan insight seperti itu, Mbak ya. Jadi kami akan ada sekitar 28 sampai 34 kegiatan dalam 1 tahun. Ini sudah kegiatan yang ke berapa Mbak? Sampai ke-5 ini atau ke-4 ya? Keempat, Pak. Oh, ke-4 ya. Ini adalah kegiatan kami yang ke-4 kalinya di tahun ini. Akan ada banyak ya untuk para mahasiswa dan para calon alumni Unsri, akan ada banyak kegiatan-kegiatan yang akan kami buat, dan kami akan menghadirkan para narasumber yang kompeten, narasumber yang memang akan memberikan insight kita tentang soft skill dan kegiatan-kegiatan lain. Nah, kegiatan ke depan ini juga kita akan mengadakan ya untuk para mahasiswa kami ini, kita akan mengadakan kegiatan yang kita sebut sebagai counseling days nantinya, yang nanti akan dipandu oleh teman-teman dari prodi psikologi dan prodi bimbingan konseling,
Kita punya platform khusus yang namanya iCare. Dari situlah nanti adik-adik bisa bertanya, bisa berdiskusi dengan para konselor yang ada. Konselor kita sekitar ada 25 orang yang siap membantu adik-adik untuk memecahkan permasalahan-permasalahan baik bidang karir ataupun bidang akademik seperti itu. Juga nanti kita akan ada kegiatan yang kita sebut sebagai job hunting preparation. Ini kita akan lakukan mungkin di setelah Idul Fitri. Kita akan secara offline ketemu nanti, dan kita juga kita akan gabungkan kegiatan job hunting itu dengan kegiatan-kegiatan lain seperti expo dan kegiatan exhibition nantinya. Oke, mungkin itu dari saya ya. Mewakili wakil rektor yang tadi juga bersamaan kami ikut rapat pimpinan tadi pagi sampai baru selesai. Beliau menyampaikan salam hormat kepada narasumber dan salam kepada para mahasiswa yang mengikuti pada acara pada hari ini. Mohon maaf tidak bisa hadir. Beliau mengatakan karena ada kesibukan yang lain. Saya mewakili beliau untuk membuka acara ini pada hari kegiatan pada siang ini secara resmi. Terima kasih Mbak Santi, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak Dery Setiawan PhD selaku Kepala UPT Pusat Pengembangan Karakter dan Karir Mahasiswa. Jadi sudah ada spill the tea dari Pak Deris bahwa nanti di bulan Mei teman-teman bisa mengikuti kegiatan job hunting preparation. Nanti itu akan tatap muka secara 350 orang untuk kuotanya. Pastikan diri teman-teman untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Ibu Devi Andriani Susilo, Bachelor of Art Empathy Psikolog. Sebelumnya saya akan sedikit membacakan CV dari Ibu Devi. Oke. Ibu Devi ini merupakan lulusan dari The University of Melbourne, Bachelor of Art majoring in Psikologi, kemudian magisternya Ibu Devi menyelesaikan di Universitas Surabaya. Profesional historinya Ibu Devi ini merupakan clinical psychologist di private practice dan juga merupakan co-founder dari Miss Fitopia. Untuk selanjutnya mungkin nanti Ibu Devi dapat memperkenalkan dirinya. Untuk waktu kami persilakan kepada Ibu Devi. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya dan juga kesempatannya pada hari ini, Mbak Santi dan juga Pak Deris. Sebuah kehormatan besar bagi saya untuk bisa berada di sini. Terima kasih semua teman-teman, rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Semoga bisa berguna untuk kalian semua ya. Oke, sebentar saya mau share screen dulu. Oke, mungkin perkenalkan sedikit, nama saya Devi Susilo. Seperti yang tadi Mbak Santi sudah sampaikan, saya adalah seorang psikolog klinis yang berbasis di Surabaya. Saya sering bekerja dengan mulai dari remaja hingga dewasa dan juga pasangan dari segi kecemasan, depresi, mengatasi insekuritas, baik segi keluarga, karir, dan juga masalah relationship. Semoga nanti semua ilmu yang sudah saya kumpulkan, baik dari semua sekolah-sekolah dan universitas saya, dan juga pengalaman di tempat praktik ataupun kehidupan personal saya, bisa saya bagikan dan bermanfaat buat semua yang hadir di hari ini. Sedikit list sedikit tentang apa yang akan kita bahas di hari ini. Pertama, saya nanti ingin memulai sesi ini sedikit mengklarifikasi maksud, tujuan, harapan teman-teman semua berada di sesi hari ini. Mungkin nanti kita bisa melakukan sedikit teknik pernafasan kecil supaya kita bisa melepaskan semua tuntutan, ekspektasi, beban yang mungkin dibawa ke dalam sesi ini, supaya kita bisa mengklirkan pikirannya sedikit untuk meningkatkan kemungkinan agar sesi ini bisa berguna untuk Anda. Saya harap keterbukaan hati dan pikirannya untuk mengikuti aktivitas tersebut. Nanti kita juga akan membahas apa itu self-empowerment, terutama di segi karir awal, gitu kan ya. Saya sempat bertanya demografis peserta untuk sesi hari ini, kebanyakan kalau tidak salah either masih ada di dalam uni atau fresh graduate, alumni-alumni yang baru akan masuk ke dunia pekerjaan, atau
masih dengan pengalaman yang lebar sekali di depannya gitu kan ya. Jadi situasi dan konteks itu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan juga potensi yang Anda miliki nanti untuk meningkatkan apa yang dinamakan empowerment tersebut. Selain itu, saya juga ingin menormalisasi dan mengajak kalian untuk memandang tantangan-tantangan yang mungkin bisa menghambat empowerment tersebut, seperti merasa cemas, insekuritas, apapun itu, saya ingin kita bisa memandangnya dengan cara yang realistis, namun juga dapat menggunakan tantangan tersebut sebagai ide motivasi atau menemukan cara untuk menggunakannya justru sebagai sebuah kelebihan dari diri kita. Selain itu, saya juga akan mengajak sebuah teknik visualisasi lagi. Saya tidak mau hal ini terlalu fokus kepada teori, karena terutama untuk self-empowerment tersebut atau empowerment dalam karir, hanya sekedar ilmu atau hanya sekedar mengetahui, itu tidak bisa mencapai empowerment. Gitu kan? Kita harus berpraktek apa yang bisa meningkatkan self-empowerment kita. Jadi mungkin nanti kita akan sedikit beraktivitas visualisasi yang dinamakan future career self. Dan juga akan membahas step-step singkat untuk membantu Anda mencapai nanti career empowerment tersebut. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang muncul di sela-sela sesi pun, it's okay, let me know, kita bisa bahas itu bersama. Oke, masuk ke sesi intensi, saya ingin kalian menemukan masing-masing tujuan, harapan, keinginan yang didapatkan dari sesi 1-2 jam ke depan ini. Mungkin ada yang lebih berharap untuk saya ingin fokus meningkatkan ilmu saya untuk mengembangkan pengetahuan saya tentang self-empowerment. Atau mungkin saya ingin memulai tahap perkembangan diri saya supaya saya bisa melebarkan potensi diri. Apapun itu, there's no judgment. Kalau ada yang terpaksa datang ke sini, nggak apa-apa juga, gitu kan ya. Tapi sudah mumpung ada di sini, sudah bakal ada 1-2 jam ke depan, semoga bisa digunakan semaksimal mungkin. Mungkin saya mau undang kalian untuk fokus ke pernafasan sejenak, karena saya sendiri rasanya juga butuh. Presentasi ini selalu membuat diri saya sendiri cemas, so that's okay. Mungkin saya mau invite kalian untuk ambil tangan kanannya, diletakkan ke jantung atau hati pada saat ini. Tangan kirinya diletakkan ke area perut kita. Saya ingin kita tarik satu nafas. Rasakan perut ini mengembang, diisi oksigen. Lepaskan. Sekali lagi, tarik nafas sebentar, rasakan perut ini mengembang. Dilepaskan. Kalau Anda merasakan ada ketegangan-ketegangan, rasa kaku di area tubuh, saya biasanya di area bahu saya. Kalau stres suka kaku sendiri, dirasakan sedikit, digerak-gerakkan saat mengambil nafas, fokus pada area tersebut. Saat dikeluarkan, rasakan kelembutan dan kelonggaran di area. 2 kali lagi, oke, let's do this. Tarik nafas, rasakan sedikit. Keluarkan. Sekali lagi terakhir, tarik nafas. Dan keluarkan. Saya sudah agak relax, hopefully yang lain sudah agak oke, dan mungkin bisa memandang sesi 1-2 jam ini dengan mata, pikiran, hati yang agak sedikit lebih clear. Kalau mungkin teman-teman bisa share ke saya sedikit, kenapa kok ada di sini, sebenarnya harapan, keinginan, tujuan apa yang kurang lebih ingin dicapai. Mengapa kok sesi ini menarik sehingga kalian meluangkan waktu 1-2 jam datang ke acara ini. Apa mungkin ada yang bisa share sedikit dengan saya? Bisa diketikkan di chat mungkin. Ini bakal muncul di screen saya atau tidak ya? Nonton ya. Is it gonna pop up? Oke. Anyway, nanti bisa di-share waktu diskusinya. Ya. Ketika kita membahas self-empowerment, satu hal yang perlu kita ingat adalah kita lebih berfokus pada kondisi kita pada saat ini. Apa yang kita miliki pada saat ini, potensi apa yang tersedia pada saat ini, dan kita menggunakannya
untuk mengoptimalisasi apa yang akan ada di depan kita. So we need to remember bahwa preparasi yang terbaik untuk diri kita adalah apa yang available untuk diri. Kadang kita sering membayang-bayangkan bahwa sebenarnya aku ingin hal yang sangat besar ini, atau sebenarnya saya tahu saya berpotensi untuk tumbuh sebesar ini, tapi pikiran ini, energi ini justru dibuang dan tidak difokuskan dengan apa yang ada, tapi justru difokuskan ke sesuatu yang mungkin pada saat ini belum ada di capaian kita. Itu sangat membuang energi dan menimbulkan banyak sekali rasa frustasi, kelelahan. Jadi saya ingin sedikit mengingat bahwa let's focus dengan apa yang kita ada di saat ini dan maju dengan apa yang kita miliki. Ketika kita membahas self-empowerment, sebenarnya banyak sekali teori tentang apa itu self-empowerment gitu ya. Tapi kalau bisa saya rangkum dan bagikan ke 4 aspek, selalu ketika membahas self-empowerment yang dikatakan pertama adalah awareness itu. Dan ini pasti sudah sering sekali dibahas gitu kan ya. Kesadaran kita tentang apa sih kelebihan kita dan apa sih kekurangan kita. Kalau kita belum tahu akan hal ini atau terkait keinginan, terkait dorongan, kita perlu meluangkan waktu untuk benar-benar merefleksikan dan meresapi apa yang kita miliki di saat ini dan juga potensi-potensi yang ada di depannya. Beberapa hal yang kita bisa lakukan seperti bertanya ke orang-orang terdekat kita, benar-benar meluangkan waktu dengan menyimpan sebuah journal untuk melihat progresi kita. Hal itu mungkin bisa dilakukan supaya kita bisa benar-benar mengenal apa yang ada di dalam diri ini. Selain itu, untuk segi self-empowerment, control itu sangat penting sekali. Orang yang self-empowered adalah seseorang yang merasa bahwa kekuatan, tujuan hidup, hasil akhir hidup mereka besar sekali pegangannya di diri mereka sendiri. Mereka selalu melakukan sebuah aksi yang mereka percaya bisa menimbulkan apa yang mereka inginkan. Mereka selalu berfokus dengan apa yang ada di dalam kontrolku, instead of terlalu berangan-angan, menyesali, menjadi pahit akan kehidupan terkait hal-hal yang di luar kontrol mereka. Hal tersebut merupakan salah satu yang mungkin nanti kita akan bahas ke depannya. Selain itu, sebuah values atau nilai atau prinsip adalah sebuah aspek yang sangat mendorong dan digunakan sebagai semacam kompas yang mengarahkan seseorang ke tujuan hidup mereka yang paling bermakna. Mungkin nanti future career self-visualization itu bisa jadi salah satu tahap awal kita untuk semakin menjadi curious atau penasaran terkait values apa sih yang sebenarnya benar-benar bermakna dan penting untuk diriku. Dan terutama terkait self-empowerment, action itu penting sekali. Karena orang yang merasa self-empowered adalah orang-orang yang melakukan sesuatu, maju meskipun tahu ada kemungkinan untuk salah, kemungkinan untuk failure, justru menerima bahwa failure itu memang salah satu bagian dari hidup kita, dan berprogres secara action, secara perilaku, untuk mencari cara supaya mereka bisa ke tahap hidup yang paling bermakna dan useful for them. So, kalau kita membahas self-empowerment, action ini dan perilaku dan juga action plan ini sangatlah penting. Itu yang mungkin perlu kita ingat. Jadi kurang lebih kalau misalnya kita rangkumkan, kita bisa melihat orang yang merasa self-empowered itu adalah orang-orang yang mengambil keputusan-keputusan, mengambil aksi-aksi yang mereka percayai bisa benar-benar merubah atau berdampak kepada hidup mereka. Mereka mengambil pilihan-pilihan yang berguna untuk diri dan juga mampu untuk terus maju despite any challenges that there are. Despite ada halangan-halangan yang mereka tahu adalah bagian dari hidup mereka. Mereka juga tentu kembali ke awal kita tadi sangat memahami dan mengetahui kekuatan dan juga kelemahan diri mereka dan sangat termotivasi untuk terus belajar dan beradaptasi dalam segi kehidupan tersebut.
Selain itu kita perlu agak memahami dulu why does this all even matter gitu kan, kayak kenapa kita harus membahas self empowerment, kenapa self empowerment atau career empowerment itu penting. Ada banyak sekali hal, tapi yang mungkin saya ingin highlight ada 3 di sini, yaitu empowerment membantu kita untuk membentuk resiliensi kita, membantu untuk mencapai meaningful action dan juga meaningful changes, I believe. Resiliensi di sini sangat penting dalam kita memproses hidup, terutama juga dalam dunia karir, gitu kan. Seperti yang tadi diucapkan, pasti akan ada kegagalan, kesalahan-kesalahan yang terjadi. Semua plan yang kita miliki, semua mimpi yang kita miliki, tidak semua mungkin bisa benar-benar terrealisasikan dengan cara yang awalnya kita harapkan, gitu ya kan. Life comes at us unexpectedly. Ada banyak sekali hal-hal yang tidak dapat kita prediksi atau kontrol dalam hidup itu. Orang yang self-empowered tentu ada saat merasa putus asa, ada saat merasa kecewa, frustasi, semua emosi itu sangat dapat dipahami, tapi dia tidak berhenti belajar atau mencari cara untuk terus maju. Di dalam hidup, this kind of resiliency adalah sebuah skill, sebuah aspek yang sangat bisa membantu kita not only to survive, tidak hanya untuk survive, tapi juga grow and flourish in career dan juga hidup secara lebih general. So this need to continuing to grow itu sangat penting, dan mengapa empowerment itu perlu kita asah. Selain itu, meaningful action, perilaku-perilaku yang secara spesifik membantu membuat perubahan yang memang bermakna untuk diri kita. Seseorang yang self-empowered itu bukan seseorang yang sangat arogan atau sangat in denial dengan bilang bahwa everything is achievable gitu kan, semua bisa saya capai, dunia ini hanya adalah catur yang tinggal saya mainkan. That's not exactly a self-empowered person. Self-empowered person tidak akan meluangkan waktunya mencari pekerjaan, mencari hobi dalam hal-hal yang hanya dilakukan untuk meningkatkan egonya, statusnya, karena hal itu tidak selalu menimbulkan kehidupan yang bermakna untuk dirinya. Jadi mereka selalu go based on what matters to them, apa yang penting untuk diri mereka, dan ketika mereka sudah benar-benar bekerja keras untuk mencapai tujuan karir yang dia capai, kemungkinan besar seseorang dengan self-empowered akan merasa puas dengan apa yang mereka capai. Instead of working so hard, kemudian kayak ngeliat sekeliling, like, kenapa saya kerja sekeras ini? Untuk apa sebenarnya? Oke, saya dapat statusnya, saya dapat uangnya, atau apapun itu, tapi perasaan kosong itu masih ada ketika seseorang tidak melakukan aksi mereka based on their own empowerment. Jadi kita tentu ingin menghindari itu sebisa mungkin. Selain itu, meaningful changes, salah satu hal yang penting terkait empowerment adalah perubahan atau makna atau hal positif yang didapatkan tidak hanya kepada orang individu itu tersendiri, tapi juga kepada orang-orang di sekitar mereka. Seseorang yang self-empowered memiliki kepercayaan bahwa mereka memiliki banyak hal yang bisa dibagikan kepada orang lain, bahwa hasil dari kerjaku, hasil dari jerih payahku itu juga bermanfaat untuk sekitar dan dapat membuat perubahan positif yang benar-benar bermakna untuk orang-orang di sekitarku. Bisa dari circle kecil sekali seperti keluarga, saudara, teman, atau bisa dalam dunia secara lebih luas. Hal itu dapat dicapai oleh seseorang yang self-empowered, dan kita sebagai makhluk sosial tentu sangat mementingkan efek apa yang kita bisa berikan dan juga kita bisa terima dari satu sama lain. These 3 things, resiliency, meaningful action, and meaningful change, adalah hal-hal yang kita sadari atau tidak kita sadari itu merupakan hal yang sangat berguna dan sebenarnya ingin kita capai hanya sebagai makhluk hidup itu sendiri. Saya ingin sedikit fokus terhadap apa yang dibilang early career dan self-empowerment dalam karir awal kita, gitu kan? Karena self-empowerment sebagai seseorang yang sudah memiliki banyak sekali pengalaman hidup, atau self-empowerment bagi seorang
siswi di SMA itu terlihat berbeda dengan seseorang yang baru akan atau sedang memulai karir mereka. Kalau kita lihat dari segi teori psikologi lingkungan sendiri saja, memasuki ruang kerja itu memasuki lahan atau bidang yang baru sekali dalam kehidupan kita. Gitu kan, kita lahir, kita selalu masuk ke dalam lingkungan kecil kita, yaitu sebuah keluarga. Idealnya, ini mungkin tidak dirasakan oleh semua orang, bahwa keluarga itu tempat yang cukup aman, tempat di mana kita sebagai seorang balita, anak kecil, dirawat dan diberikan apa yang kita butuhkan. Setelah kita besar, kita semakin agak pergi keluar ke dunia luar sana, mulai bersosialisasi dengan teman-teman kita, mulai harus belajar keulangan, ada resiko konsekuen yang mulai muncul di sana, tapi masih dalam proteksi sekolah itu. Like separah-parahnya mungkin, I don't know, gagal ujian harus mengulang, atau kalau parah sekali mungkin ada seperti DO atau tidak naik kelas, tapi itu masih dalam proteksi sebuah institusi tertentu. Ketika kita masuk jenjang pekerjaan, kita memasuki lahan yang jauh lebih besar lagi, ada kebebasan di sana, kita jauh menjadi seorang dewasa yang bisa memiliki pilihan, tapi resiko, tingkat responsibility, itu langsung mengarah ke diri kita. Dan itu secara teori psikologis tentu memberikan tuntutan yang baru, peran yang baru, yang mungkin dan sangat dapat dipahami, menimbulkan kecemasan-kecemasan pada diri kita. Jadi semakin kita berusaha tidak menerima bahwa dunia itu seram atau banyak sekali hal-hal yang kita tidak tahu, semakin kita akan putus asa atau justru maju ke dunia tanpa pemilihan aksi yang berguna untuk diri kita, gitu kan. So we need to know bahwa bahwa memang dunia kerja ini sebuah dunia yang baru. In a way, semua orang, tidak ada yang pernah datang ke dunia kerja 100% tahu apa yang mereka lakukan. Jadi kita perlu normalize this feeling of uncertainty, ketidaktahuan, kecemasan, semua itu sangat bisa dipahami sebenarnya. Di sisi lain, sebagai seorang yang baru masuk ke dunia kerja ini, Anda sebenarnya juga memegang banyak sekali potensi-potensi dan kelebihan-kelebihan yang mungkin tidak lagi terlalu dimiliki oleh orang-orang yang sudah jauh di senior Anda, begitu kan? Ada this new burst of energy yang datang, this idealism yang mungkin nanti perlu agak diasah, gitu kan, keinginan-keinginan, mimpi-mimpi, kepercayaan-kepercayaan yang masih kuat sekali di diri Anda, jika diarahkan dengan cara yang baik, ini bisa meningkatkan energi Anda untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan. Selain itu juga pandangan baru terkait demografis Anda, apa yang diinginkan oleh anak-anak usia Anda dalam pekerjaan Anda, klien-klien Anda, customer Anda, atau apapun itu, kalian juga memiliki insider info terkait itu, gitu kan. Jadi kita perlu menormalisasi, memandang satu hal yang merupakan sebuah tantangan, itu juga merupakan sebuah kelebihan yang besar sekali. Terkait SWOT analysis, saya yakin mungkin sudah banyak yang sering melihat SWOT analysis dan mungkin sudah cukup sering dibahas. Yang saya ingin agak merefresh sedikit saja dan juga memandangnya dari segi yang agak berbeda. Kalau mungkin banyak yang melihat SWOT analysis tapi belum pernah benar-benar menuliskan, mengetikkan, meluangkan waktu memikirkan apa saja kekuatanku, kelemahanku, oportunitas di sekelilingku, dan juga halangan-halangan di sekelilingku, saya sangat mengencourage Anda untuk meluangkan waktu untuk benar-benar menuliskannya dan mengeluarkannya dari otak Anda, gitu kan? Karena kadang kita berpikir bahwa oke, aku tahu kok kurang lebih itu seperti ini. Tapi apa yang ada di pikiran dengan apa yang bisa kita keluarkan itu biasanya jauh berbeda sekali. Selain itu juga mungkin meluangkan waktu mencari informasi terkait SWOT ini, strength, weakness,
all of this dari orang-orang sekitar kita juga. Mungkin untuk yang masih mahasiswa-mahasiswi bisa tanya ke dosen yang punya waktu, kayak, Kak, Ibu selama membimbing saya, apa sih yang dinilai sebagai kelebihan saya? Apa ya yang masih perlu saya tingkatkan dari diri? Tanya ke teman-teman yang pernah kerja kelompok dengan kita. Yang ingin kita lakukan adalah mengumpulkan informasi, mengumpulkan data sebanyak mungkin untuk membantu kita melihat diri kita tidak hanya secara tunnel vision, tapi juga dari berbagai macam segi yang berbeda-beda. Ini dapat memberikan banyak sekali informasi yang berguna bagi diri Anda. Dan juga mengingatkan, hanya karena pada saat ini sebuah aspek dari diri Anda atau lingkungan Anda itu adalah sebuah kekuatan, tidak berarti selamanya itu akan menjadi kekuatan. Atau kebalikannya, sesuatu yang pada saat ini tuh terlihat sebagai sebuah kelemahan, tidak selalu semua itu akan selalu menjadi sebuah kelemahan. Contohnya misalnya strength, saya percaya bahwa saya cukup gampang bersosialisasi, saya mudah berteman, mudah networking dengan orang. Kemampuan ini mungkin benar bisa dirasakan di masa kuliah Anda, tapi ada skill-skill tertentu yang mungkin perlu diasah lebih jauh dalam dunia kerja. Jadi untuk terus mengembangkan apa yang sudah kita miliki dan tidak membiarkannya berdebu saja di kolom strength ini perlu kita ingatkan. Selain itu juga sesuatu yang kita pandang sebagai weakness, kemungkinan juga memiliki sisi lain yang ternyata, oh, yang saya pikir weakness ini merupakan hal-hal yang bisa cukup berguna dan cukup beradaptasi untuk diri saya di dunia kerja. Saya undang Anda untuk meluangkan waktu merefleksikan hal-hal ini dan mencari info dari sekitar seperti yang sempat saya bicarakan. Selain itu, ada beberapa jenis mindset sebenarnya yang perlu kita pahami atau refleksikan terlebih dahulu sebelum kita bisa benar-benar memahami atau merealisasikan self-empowerment itu. Satu hal yang perlu kita pisahkan atau tahu perbedaannya adalah perbedaan dari excuses dan constraint. Excuses itu semacam hal-hal yang kita bilang kepada diri kita yang membiarkan kita justru lebih terjerumus atau tidak maju-maju. Sementara constraint adalah hal nyata di sekeliling kita yang memang menghambat kita saat ini. Mungkin untuk satu orang, saya kebalikannya, agak susah bersosialisasi, gitu kan? Kalau di lingkungan baru, kaku sekali, cukup cenderung malu. Oke, mungkin saya bisa bilang, oke, constraint saya agak kurang dalam skill sosialisasi saya. Excuses merupakan saya memang orangnya nggak bisa ketemu orang. Saya nggak akan pernah bisa berbagi ide dengan orang. Bawaannya sudah kayak gini, nggak ada yang bisa saya lakukan, gitu kan? Dan semua orang pasti tidak akan pernah bisa memahami saya. Kita menambahkan cerita-cerita, kita menambahkan kepercayaan-kepercayaan yang kurang berguna terhadap sebuah fakta yang sebenarnya ketika kita berusaha pahami, itu justru menunjukkan kepada kita bahwa, hey, di sini ada satu peluang yang perlu kamu kembangkan. Oke, mungkin memang pada saat ini kurang bisa bersosialisasi, tapi kita bisa, pergi ke psikolog, kita bisa melatih, kita bisa berdiri di depan mirror dan berusaha melatih percakapan kita. Ada banyak sekali hal-hal sebenarnya yang kita bisa lakukan dan tidak menggunakan hambatan itu sebagai alasan untuk tidak maju bergerak atau mengelola skill untuk mengatasi masalah tersebut. Dan excuses dan constraint ini semua orang akan mengalami secara sadar atau tidak sadar, gitu kan ya. Jadi tidak berarti bahwa satu orang tertentu pasti akan selalu dipenuhi excuses, satu orang tertentu sangat realistis. Kita semua memiliki tendensi untuk berpikir seperti ini. Jadi mungkin melepaskan rasa judgmental, malu, apapun itu, dan berusaha merefleksikan ke dalam diri dengan cara yang lebih compassionate, mungkin itu butuh dijalani. Terkait belief, terkait keinginan untuk cek ke diri kita, oke, saya memiliki vision pekerjaan atau
apa yang ingin saya capai itu sebenarnya milik saya atau milik orang lain, gitu kan ya. It's okay to be inspired atau melakukan hal-hal tertentu untuk keluarga kita, untuk orang tua kita atau apapun itu. Tapi sumber yang paling dalam, keinginan yang paling ada di dalam diri kalian dan motivasi terbesar sebaiknya merupakan apa yang memang benar-benar kalian inginkan, gitu kan. Karena kalau kita hanya melakukan sesuatu untuk mengejar validasi, mengejar pengertian, mengejar approval dari orang lain, kembali lagi kita akan masuk di scenario di mana kita sudah bekerja sangat keras, either tidak akan pernah mendapatkan validasi itu, atau ketika kita mendapatkannya, hal itu terasa agak kosong dan tidak memberikan makna yang sebenarnya untuk diri kita. Nanti mungkin kita bisa bahas ini kalau misalnya ada yang mengalami atau memiliki pertanyaan lebih terkait ini, ya. Selain itu, kita juga perlu sangat aware apa saja yang kita avoid atau kita hindari. Oportunitas seperti apa yang sebenarnya ada di depan kita, tapi karena rasa ragu, rasa cemas, rasa tidak percaya diri, bukannya kita maju dan melatih skill tersebut, kita justru hindari dan bersembunyi. Bisa dipahami sekali rasa keraguan, kecemasan tersebut, tapi semakin kita menarik diri, semakin kita menghindari hal-hal, itu merupakan potensi pertumbuhan kecemasan dan kurang percaya diri yang justru lebih besar, gitu kan. Jadi mungkin kita bisa membuat semacam hierarki, semacam ranking bahwa oke, ini sangat memberi aku kecemasan, jadi mungkin jangan langsung terjun ke sana. Tapi untuk mulai misalnya ikut kelas ini, ikut training ini, aku masih bisa lah. Kalau secara online, I'm still okay. Mungkin kalau ketemu orang secara langsung masih cemas, let's find ways di mana saya agak keluar di comfort zone, tapi tidak langsung terjun atau tidak langsung menghindari secara terlalu besar. Selain itu, empowerment juga merupakan satu hal yang sangat sebuah perjalanan yang panjang sekali, gitu kan. Tentu banyak sekali halangan, kelelahan, apapun itu yang bakal kita alami. Jadi untuk mengetahui kepada diri kita sendiri apa yang oke untuk saya alami, saya oke tidak ikut ke pertemuan teman di hari ini karena saya ingin lebih fokus ke exam saya, atau saya nggak apa-apa kadang-kadang agak cemas sedikit, tapi saya tahu di depannya hal ini penting untuk saya jalani untuk perkembangan karir saya. Whatever it is, we need to be aware of those things yang bisa memberikan makna kepada diri kita. Sekali lagi, agak sedikit perlu diingat bahwa ada banyak sekali hal yang sebenarnya ada di dalam kontrol diri kita, pilihan-pilihan yang bisa kita capai, pola-pola mindset yang kita bisa tanamkan, dan juga tentu banyak sekali yang di luar kontrol kita. Terutama kalau kita mungkin baru masuk ke dunia karir di awal, mungkin I don't know, tabungannya belum terlalu banyak, jadi memang harus sangat fokus ke mencari pekerjaan yang bisa memberi kita makanan. Hal itu mungkin kita kadang-kadang harus fokus ke sana dulu sebelum pelan-pelan mencari pekerjaan yang juga memenuhi kita dari cara-cara lain. Atau specifically di kota saya masih sedikit sekali training terkait ini atau sedikit sekali potensi terkait ini. Saya tidak ingin terlalu membesarkan responsibility pada individual itu tanpa menyadari bahwa ada banyak sekali hal dalam kehidupan itu yang sangat berdampak kepada kehidupan seseorang, gitu kan. Tapi yang perlu kita ingat bahwa sebenarnya masih banyak juga hal-hal yang ada dalam kontrol kita, dan sebisa mungkin kita menggunakan hal-hal itu untuk melebarkan potensi kita. Oke. Ini sudah cukup banyak yang dikatakan, kita mungkin agak take a break sedikit dari membahas secara teori. Saya ingin undang teman-teman untuk melakukan teknik visualisasi yang akan saya lakukan ini. Bentar ya, mungkin stop share dulu, just so I can see you guys. Masih ada di sini kan ya, nggak ya? Oke. Saya undang kalian nanti untuk
memvisualisasikan bertemu dengan diri Anda di karir Anda masa depan. Ini bukan teknik hipnosis, saya tidak ingin kayak masuk ke alam bawah sadar Anda atau apapun ini. Semua ini ada di kontrol kalian, dan juga saya mengundang Anda untuk lebih mendekatkan diri ke pengetahuan dan kebijaksanaan intuisi yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kalian. Kalau kalian nyaman, lingkungan sekitar memperbolehkan, atau kalian sendiri tidak keberatan, bisa menutup mata, karena ini bisa meningkatkan fokus kemungkinan untuk kita lebih masuk ke dalam diri. Tapi kalau ada yang kurang nyaman melakukan itu, it's okay. Tinggal turunkan pandangan sedikit ke 45 derajat mungkin, supaya tidak terlalu terdistraksi. Atau kalau yang mau langsung menuliskan, bawa bolpen, pensil, dan melakukan aktivitas ini dengan alert dan menuliskan, itu boleh juga. Tapi kalau dengan cara itu kita sangat menggunakan logika kita, yang sangat berguna, logika sangat berguna, tapi saya ingin mengundang Anda untuk lebih masuk ke intuisi, karena mungkin itu juga merupakan sumber yang jarang kita luangkan waktu untuk tanya pertanyaan. So, ya. Mungkin saya ingin kalian ngambil posisi yang agak nyaman, duduknya sedikit, agak sedikit, tapi tetap nyaman untuk diri Anda. Boleh menutup mata atau menurunkan pandangan 45 derajat ke bawah. Kalau nanti ada pikiran yang datang, muncul, ini apa sih, nanti aku, I don't know, makan, buka puasa apa ya, masih ada project ini, it's okay, itu normal sekali. Kalian cuma note that thought, kayak, oh itu pikirannya muncul, kembali fokus ke tubuh, ke pernafasan, dan semoga bisa menggunakan suara saya sebagai panduan. So, yeah, let's try and do this ya. Tutup mata atau turunkan pandangan sekitar 45 derajat ke bawah. Saya undang lagi untuk mulai fokus masuk ke dalam pernafasan seperti yang tadi kita lakukan. Tarik nafas, rasakan perut itu mengembang. Keluarkan nafas. Tarik nafas, rasakan perut itu mengembang, kemudian hembuskan. Cari sebuah ritme pernafasan pada saat ini yang terasa paling nyaman untuk diri Anda. Kembali lagi, saya ingin Anda fokus merasakan tubuh Anda sejenak saja. Kalau masih ada bagian-bagian terasa kaku, penat, kurang nyaman, amati saja sejenak. Tarik nafas, fokus pada area tersebut. Hembuskan, berikan kelembutan, kelegaan pada area tersebut. Perhatikan pikiran-pikiran yang muncul, keluar di dalam otak ini. Just take note of it, tidak perlu dijudge, tidak perlu diusir, tidak perlu terlalu dipegang terlalu lama. It comes, it goes, fokus saja ke pernapasan pada saat ini. Di saat ini saya ingin kalian membayangkan kalau kalian itu sedang ada di sebuah danau yang damai, gitu ya. Benar-benar coba dirasakan udaranya, mungkin hangat, ada matahari di sini. Saya ingin kalian mendengarkan ada sedikit suara air, suara kicauan burung mungkin. Saat kalian menarik nafas, ada aroma dedaunan, aroma air, aroma udara segar. Danau ini, danau milik Anda aman, Anda tenang di sini. Dekat danau ini ada sebuah bangunan, dan saya ingin Anda berjalan menuju ke bangunan tersebut perlahan dan tenang. Bangunan ini akan mengajak Anda bertemu dengan diri Anda di 5 tahun ke depan. Dan dia akan mengajak Anda berkeliling ke tempat Anda bekerja, di mana Anda merasa sangat terpenuhi dan sangat menjalani hidup yang bermakna. Anda bertemu dengan diri Anda, tersenyum, menyambut Anda dengan hangat. Saya ingin Anda menyapa diri Anda di masa depan. Coba perhatikan caranya membalas salaman Anda. Bagaimana cara dia menyambut Anda di dalam 5 tahun ke depan ini? Benar-benar perhatikan bagaimana dia berdiri.
Baju apa yang ia kenakan di pekerjaan yang sangat ideal bagi dirinya ini? Apakah ia mengenakan baju formal, jas, blazer, blouse? Ada seragam tertentu kah yang dia pakai? Logo tertentu di baju itu? Atau mungkin pakaiannya justru cenderung casual namun rapi dan ia merasa nyaman. Coba pahami benar esensi dari diri Anda ini. Diri Anda di masa depan mengundang Anda pergi ke tempat ia bekerja. Coba perhatikan lingkungan sekitarnya. Mungkin ia bekerja di sebuah bangunan yang sangat tinggi, kantor, pandangannya, kota-kota sekitar, atau mungkin dia tinggal di sebuah studio, dikelilingi buku, komputer, peralatan seni mungkin, atau di sebuah lapangan di mana ia bekerja. Coba perhatikan siapa saja yang ada di tempat pekerjaan ini. Apakah ia seorang diri? Apakah ia bersama seorang tim? Besar, kecilkah tim itu? Mungkin mereka sedang berdiskusi, berkolaborasi, bekerja secara mandiri. Apakah mereka mengetik, membaca, menjalankan sebuah meeting? Perhatikan lingkungan sekitar dan juga diri Anda yang ada di masa depan ini. Saya ingin Anda mulai meluangkan waktu untuk menanyakan beberapa hal ke diri Anda yang ada di masa depan ini. Mungkin bisa bertanya, apa yang kamu lakukan dengan hidupmu saat ini? Pekerjaan apa yang membawa kebahagiaan kepada dirimu? Luangkan waktu sejenak untuk benar-benar mencoba mendengarkan jawabannya. Mungkin saat ini jawaban itu terasa konyol, tidak masuk akal, apapun itu, it's okay, just notice it dan terima saja pada saat ini. Luangkan waktu untuk bertanya, apa yang perlu saya lakukan untuk membawa diri saya di saat ini menuju ke tempat Anda di 5 tahun ke depan ini? Apa yang benar-benar membantu? Apakah kamu ikut semacam training, workshop tertentu? Apakah kamu masuk ke sebuah komunitas, berkolaborasi dengan orang-orang tertentu? Coba katakan dan coba dengarkan apapun yang muncul pada saat ini. Saya ingin Anda kemudian menyatakan satu hal kepada diri kalian sendiri, satu hal yang benar-benar mengganggu, menyakiti, mengkhawatirkan Anda terkait bidang karir saat ini. Satu hal yang sering memenuhi pikiran Anda, membuat Anda terhambat dan ragu untuk maju. Coba tanyakan, bagaimana saya pelan-pelan bisa mengatasi tantangan ini? Langkah-langkah awal apa yang perlu saya lakukan untuk mulai melewati tantangan ini? Apakah aku mencari bantuan ke seseorang? Apakah aku pergi ke suatu tempat dan membangun sebuah pengalaman? Atau memang ada resiko-resiko tertentu yang perlu aku lewati? Terakhir, saya ingin Anda meminta diri Anda di masa depan untuk memberikan satu kalimat yang penting untuk Anda ingat. Satu kalimat penting yang ingin Anda dengarkan saat Anda merasa terhambat, membutuhkan dukungan untuk terus maju mencapai tujuan Anda. Kalimat apa itu?
Coba dengarkan dan terima apapun pikiran atau perasaan yang muncul pada saat ini. Mendekati ke akhir kunjungan, saya ingin Anda berterima kasih kepada diri Anda sendiri. Terima kasih atas semua kebijaksanaan, jawaban yang muncul. Apapun itu sebenarnya sudah ada di dalam diri Anda. Potensi apapun yang membawa Anda ke masa depan itu sebenarnya sudah ada dan tinggal hanya perlu direalisasikan. Kembali tarik nafas perlahan-lahan. Saya ingin Anda perlahan masuk ke dunia saat ini lagi. Mungkin bisa dirasakan kakinya menginjak tanah, lantai di bawah sini. Punggungnya kembali di kursi saat ini. Kembali ke suara sekitar, ada AC, ada suara kendaraan, ada suara saya. Masih ada yang kaku, fokuskan sedikit ke sana. Ketika Anda sudah cukup dan siap, bisa membuka mata kembali dan kembali ke sesi bersama saya pada saat ini. Semoga apapun yang terjadi tadi, mungkin ada yang bosan, ada yang ketiduran, ada yang merasa ini sangat konyol, ada yang merasa ini cukup berguna, sedikit berguna, apapun itu, saya harap ada sesuatu yang bisa didapatkan. At least bisa mikir, oh teknik visualisasi bukan untuk saya, ini terlalu jauh untuk saya, atau at least masih saya perlu berlatih ke ini, itu pun juga merupakan sebuah informasi yang mungkin bisa berguna untuk kalian. Ya, kalau misalnya ada jawaban-jawaban tertentu, pikiran-pikiran tertentu yang tadi muncul, mungkin bisa dituliskan atau diketikkan supaya mungkin itu bisa berguna bagi Anda ke depannya, hal-hal seperti, oh saya melihat diri saya di lingkungan seperti ini, bekerja dengan cara yang seperti ini, hal-hal yang saya nikmati dalam pekerjaan itu seperti ini, kurang lebih kondisi sekitarnya, tim-tim di sekitar saya seperti ini. Oh, tadi saya berpikir bahwa, oh untuk masuk ke kondisi pekerjaan seperti ini, saya perlu mengasah skill saya terkait ini. Saya masih kurang dalam bagian ini, jadi saya perlu mengotak mentor ini, join gabungan komunitas ini, atau apapun itu yang tadi muncul, bisa diketikkan atau dituliskan dengan cepat, supaya hopefully bisa berguna kepada kalian nantinya di masa depan. Saya juga mau bilang terkait visions dan values itu, saya tidak ingin kalian hanya melihat permukaannya saja, gitu ya. Contoh misalnya kayak tadi vision, terus kalian membayangkan kayak jadi rockstar besar headlining a festival, like maybe that's possible gitu kan ya, who am I to say? Tapi mungkin not exactly being a rockstar, yang penting bagi Anda bahwa oh kesenian, berkreasi, musik itu merupakan elemen yang sangat penting untuk saya. Atau berdiri di depan banyak orang, membagikan ide, membagikan karya saya, itu ternyata sepertinya cukup penting buat saya. Jadi saya ingin kita masuk ke pemahaman yang lebih dalam, tidak hanya sekitar apa yang kalian lihat dari sana. Karena values kita, vision kita itu lebih sebagai sebuah kompas yang mengarahkan kita ke tujuan yang bermakna bagi kita. Itu tidak memberikan jalur yang jelas, tidak memberikan jawaban yang sangat spesifik kepada kita. Kita menggunakan ini sebagai panduan. Dan juga bahwa hal-hal ini lebih ke arah simbol yang perlu kita pahami dan refleksikan pada saat ini. Selain itu, saya juga ingin kalian membayangkan vision atau values tadi itu bagaikan bibit yang perlu waktu, perlu effort, perlu perhatian dan rasa kasih sayang untuk pelan-pelan di take care, diperhatikan supaya bisa tumbuh dan berkembang gitu kan ya. Tidak sekedar hanya membayangkan hal-hal ini atau dengan mempelajari ilmu-ilmu ini langsung kita bisa menuju ke hidup yang empowering. Ini merupakan perjalanan yang cukup panjang dan perlu banyak hal yang kita lakukan. Beberapa hal yang mungkin menghambati perjalanan empowerment kita adalah plan yang justru terlalu kaku, gitu kan ya. Kepercayaan bahwa saya
dilahirkan untuk menjadi ini specifically, dan saya harus lulus dari tempat ini, masuk ke pekerjaan ini, menjadi ini, baru saya bahagia. Saya ingin kita membayangkan jalur menuju empowerment karir kita itu bagaikan jalur yang banyak cabangnya, banyak rute yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kita tidak hidup atau jalan dalam sebuah rute yang kaku dan lurus sekali. Banyak sekali pilihan-pilihan lain yang kita bisa lakukan menuju ke hidup yang bermakna pada kita. Selain itu, comparison atau membandingkan situasi kita, pencapaian kita kepada orang lain, itu tidak akan terlalu berguna. Kita bisa menggunakannya sebagai semacam motivasi atau pemahaman bahwa, oh, apa yang mereka capai itu sepertinya saya juga ingin itu. Itu merupakan informasi bahwa hal itu berguna atau bermakna bagi saya. Tapi kita juga perlu ingat bahwa semua orang memiliki starting point yang berbeda dan juga tahapan yang berbeda. Rasa seperti stuckness, putus asa, atau overcompensation, kayak terlalu bekerja keras sekali karena ingin membuktikan satu hal, itu akan menguras energi Anda dan mengurangi kemungkinan untuk Anda dapat mencapai ini dalam in a long haul, dari jalur yang panjang. Banyak sekali mungkin tadi yang kita bahas terkait apa yang perlu dilakukan, keinginan-keinginan yang muncul, kelebihan, kekurangan. Semakin kita dipenuhi oleh options, kadang kita justru merasa overwhelmed gitu kan, ya oh no, kayak mulai dari mana? Terlalu banyak pilihan juga membuat kita justru merasa semakin stuck. Jadi aku ingin teman-teman, rekan-rekan untuk belajar untuk memprioritaskan mana sih yang bisa saya lakukan pada saat ini. Di mana saya harus memfokuskan energi dengan apa yang saya miliki di masa ini. Mungkin itu bisa sedikit mengurangi that overwhelm of options that happen. Mencari seorang mentor, entah itu di dunia nyata dengan dosen-dosen, salah satu orang yang sudah pernah mengerjakan pekerjaan yang bermakna bagi Anda, menyulurkan tangan dan meminta bantuan, meminta panduan, itu bisa jadi salah satu hal yang mungkin berguna terhadap step empowerment itu. Dan sekali lagi, karena kita tinggal di sebuah dunia yang juga dipenuhi oleh orang-orang lain, komunitas, networking, collabing, itu merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan. Jadi susah sekali untuk kita bisa melakukan ini seorang diri. Dari semua yang tadi dibahas, saya ingin kalian memikirkan satu hal saja, mungkin dalam waktu 24 jam ini, apa yang bisa saya lakukan ya, yang dengan tujuan untuk mencapai self-empowerment itu. Mungkin bisa tadi benar-benar mengisi SWOT itu atau menanyakan, mengkontak dosen dan menanyakan, Bapak Ibu ada waktu nggak untuk saya sedikit bertanya tentang diri saya selama ini untuk membantu persiapan karir saya, atau researching I don't know, potential work yang mungkin berguna untuk Anda. Apapun itu, pasti ada satu hal saja yang dalam 24 jam ini mungkin bisa dilakukan untuk mulai menuju tahap self-empowerment tersebut. So basically sama seperti self-empowerment tadi, kita selalu berusaha mulai dari apa yang kita miliki sekarang, menggunakan apa yang ada di kantong kita, di diri kita, dan juga melakukan apa yang dapat kita lakukan pada saat ini. Kalau ada pertanyaan lebih di luar nanti diskusi, bisa kontak saya di email saya atau follow di social media di Miss Vitopia. Kadang-kadang kita membahas hal-hal seperti ini juga. Semoga berguna untuk kalian semua. Ya. Mungkin Santi. Baik, terima kasih banyak Ibu Devi Susilo untuk materinya yang luar biasa. Silakan teman-teman dapat memberikan reaction kepada materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Devi Susilo. Selanjutnya kita ada waktu sekitar 45 menit untuk kita berdiskusi bersama. Silakan teman-teman apabila ada pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Devi, dapat langsung raise hand dan open mic
untuk kita dapat berdiskusi bersama. Oke, silakan teman-teman. Kalau mungkin ada kesulitan untuk open mic, boleh dapat menyampaikan pertanyaannya pada kolom chat atau pada kolom Q&A. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Apledaria, Unsri, jurusan Fisika. Saya izin bertanya, Kak, bagaimana memunculkan motivasi dalam diri untuk bisa menentukan tujuan ke depan? Saya merasa saya kehilangan motivasi untuk kehidupan ke depan karena suatu kejadian dan banyaknya tekanan yang saya dapatkan sejak semester akhir sampai dengan lulus kuliah ini. Silakan, Ibu. Ya, pertama terima kasih sudah sharing pertanyaannya. Saya berempati sekali karena saya sendiri pernah merasakan rasa kayak seperti kehilangan motivasi, kesulitan untuk maju. Ini benar-benar tergantung kondisi masing-masing gitu ya. Kalau kita memang sedang mengalami sebuah tekanan yang sangat menghambat kita atau terasa berat sekali bahkan untuk maju ke hari esok atau untuk bisa sampai ke malam ini aja tuh rasanya berat sekali gitu kan. Jadi mungkin memang motivasi untuk masa depan yang terlalu jauh mungkin saat ini tidak perlu fokusnya ke sana. Fokus saja ke kondisi masa kini, apa yang bisa saya lakukan untuk diri saya di saat ini. Apakah itu membenarkan jam tidur saya dulu, apakah itu berbicara dengan teman saya dulu, fokus ke 1 jam ke depan, ke esok hari, ke minggu depan, cari waktu yang cukup bisa kalian fokuskan dan tidak terlalu perlu maju ke depan terlalu jauh, karena justru kalau dalam kondisi saat ini kita belum oke, memaksakan menjadi termotivasi ke masa depan itu justru membuat kita semakin terpuruk. Mungkin ada kondisi-kondisi, I don't know, secara psikologis, secara ekonomi, apapun itu yang perlu diselesaikan di masa kini dulu. Jadi work on that tekanan, work on that halangan-halangan yang ada dulu saja sebenarnya. Oke, baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Silakan teman-teman untuk dapat bertanya. Oke, sudah ada 2 yang raise hand, mungkin kita akan dahulukan terlebih dahulu. Ada Kak Jenny Meirani dari Pengelolaan Lingkungan Unsri, silakan Kak. Terima kasih Mbak atas kesempatannya. Di sini saya Jenny ingin bertanya. Jadi saya itu sepertinya ya termasuk people pleaser atau orang yang merasa tidak enakan untuk memenuhi ekspektasi orang. Jadi saya itu akan berusaha agar orang-orang yang meminta bantuan ke saya atau orang-orang sekitar saya itu senang gitu, misalnya menerima saya gitu ya Mbak ya. Nah terus itu terkadang sampai ada istilah, Jen kamu itu udah dimanfaatkan, bukan hanya kamu tuh bukan hanya membantu gitu. Bahkan apa ya, jadi saya juga merasakan kayak oh capek ya gitu loh, misalnya saya tuh cuma mau membantu ya Mbak ya gitu ya, tapi kadang saya merasa capek gitu loh Mbak, karena terkadang kan membantunya itu ada yang apa ya sulit gitu, yang kayak gitu Mbak. Gimana sih caranya untuk saya itu apa ya keluar dari istilahnya people pleaser ya, dan bagaimana saya menyikapi gitu orang-orang yang kadang tuh nggak sadar diri, kasarnya Mbak ya, nggak sadar diri kalau mereka itu telah apa ya memanfaatkan orang gitu Mbak. Itu saja Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Jenny. Terkait people pleaser ya, saya ingin mengundang Mbak Jenny untuk sedikit penasaran ke dalam diri sebenarnya apa yang saya cari dari tendensi people pleaser ini. Apakah saya mencari semacam validasi dari orang-orang tersebut? Apakah saya takut akan konflik mungkin yang muncul ketika saya berkata tidak kepada seseorang? Apakah hal ini mengingatkan saya akan pengalaman yang mungkin pernah saya alami, gitu kan? Kemungkinan untuk anak-anak tertentu ketika mereka tumbuh dalam lingkungan di mana saying no itu menimbulkan sebuah konflik besar atau
merubah diri mereka untuk mendapatkan kasih sayang atau penghargaan dari sekitar, itu merupakan satu-satunya waktu di mana mereka dipandang atau dilihat atau diapresiasi, kemungkinan tendensi people pleaser ini mengarahkan Anda ke area yang perlu Mbak Jenny sedikit refleksikan, dan mungkin ini menyimpan informasi terkait luka sebelumnya yang mungkin ada di dalam diri. Kalau mulai menjalani cara keluar dari people pleaser itu, Mbak Jenny perlu meluangkan waktu untuk benar-benar merasakan di tubuh sendiri kapan saya merasa sendiri itu happy dan kapan saya sendiri merasa tidak nyaman. Mbak Jenny harus tahu dulu sendiri di dalam tubuh itu terasanya di mana dan dalam situasi seperti apa. Begitu kan ya. Kemudian mungkin pergi ke orang-orang tertentu dulu yang sudah pasti bisa cukup dipercayai atau memiliki riwayat cukup konsisten dengan Mbak Jenny, dan luangkan lebih banyak waktu dengan grup circle itu. Jangan terlalu melebarkan ruang lingkupnya ke orang-orang sekitar yang mungkin menyerap energinya dulu. Memang dibutuhkan waktu sedikit untuk menjadi penasaran, kenapa kok aku terdorong melakukan people pleaser ini? Kapan saya sendiri itu sebenarnya merasa nyaman dan nggak nyaman? Dan orang-orang aman seperti apa yang mungkin saat ini sudah ada yang saya bisa mencari tempat aman di mereka sendiri dulu. Saya rasa hal-hal kecil seperti itu mungkin bisa menjadi awalnya dulu untuk berusaha memahami dan perlahan mengatasi people pleaser tendency itu. Apakah mungkin bisa dipahami, Mbak Jenny? Bisa, Mbak. Izin menanggapi, Mbak, kalau menyikapi orang-orang yang memanfaatkan people pleaser itu gimana, Mbak? Mbak Jenny harus berlatih untuk oke dengan say no, gitu kan ya. Kadang kita sendiri sudah terlalu sering berkata iya dan menerima, kita sendiri kehilangan kemampuan untuk berkata tidak itu. Kita harus melatih diri untuk merasa oke dengan ketidaknyamanan berkata tidak itu. Tentu orang lain mungkin ada beberapa yang tidak akan senang atau merasa sakit hati atau apapun itu, kita perlu oke dengan perasaan itu. Dan Mbak Jenny perlu menguatkan di dalam diri, kenapa kok aku berhak berkata no? Aku punya alasan kuat untuk diriku sendiri, karena energiku itu penting untuk aku, ada hal-hal yang memang prioritas untuk diriku. Mbak Jenny harus menguatkan alasannya itu. Dan berlatih untuk mengucapkan no itu secara singkat. Jangan terlalu banyak alasan, oh soalnya nggak bisa hari ini ya, saya sibuk sekali, karena tapi nanti lain kali kayak gini ya, kayak no. Just say, sorry untuk saat ini sangat nggak bisa. Mungkin lain kali bisa, tapi di saat ini saya perlu memfokuskan waktu untuk belajar project ini. Sudah, dan nggak perlu embel-embel lebih gitu kan ya, karena itu menimbulkan aura bahwa bisa masuk ke dalam itu, karena orang-orang yang sudah terbiasa dengan kalau memang mereka secara sadar menggunakan Mbak Jenny atau terbiasa dengan keiyaan Mbak Jenny, mungkin mereka sendiri juga kurang sensitif dalam penolakan tersebut gitu kan. Jadi kita sebisa mungkin berlatih untuk secara asertif dengan percaya diri, tapi juga dengan baik berkata tidak kepada seseorang. Itu memang sebuah pelatihan yang perlu dijalani. Nggak nyaman, tapi itu penting sekali buat dilakukan ya. Terima kasih banyak, Mbak. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya, Bu. Kita masih punya dua lagi yang raise hand. Ada Kak Fitri Anggraini dari manajemen Unfri. Silakan Kak Fitri. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Devi ya, yang begitu memberikan materi insightful Bu bagi kami gitu. Nah, saya izin bertanya Bu. Dulu sebagai mahasiswa gitu ya, saya memiliki mindset yang idealis Bu. Saya ingin bekerja di perusahaan ini atau lembaga tertentu gitu. Nah, tapi pada realitasnya gitu ya Bu ya, sebagai seorang fresh graduate, ternyata mencapai hal tersebut itu tidaklah mudah gitu. Nah, sehingga dengan tuntutan ekonomi saat ini, ya udah kerja seadanya aja gitu. Nah, mungkin minta saran juga dari Ibu,
dalam hal ini apa sih langkah awal yang perlu saya lakukan gitu. Sehingga yang seperti Ibu katakan tadi, saya bisa melakukan atau bekerja dengan hal yang bermakna gitu bagi diri saya sendiri gitu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih pertanyaannya Mbak Fitri. Saya sendiri juga seorang yang sangat idealis gitu kan ya, dan saya sendiri juga sedang proses dengan hal tersebut. Saya ingin mengundang Mbak Fitri untuk sedikit lebih penasaran apa dari nama-nama perusahaan yang dulu itu sangat kayak seakan penting sekali buat Mbak Fitri gitu kan ya. Lebih di dalamnya, di luar dari namanya, apa yang sebenarnya dicari. Apakah itu lebih pada makna yang perusahaan itu berikan, apakah impact-nya itu besar, apakah job security-nya tinggi, apakah itu membuka potensi saya untuk menemui orang-orang yang setipe dengan saya ingin Mbak Fitri lebih mendalami di balik nama perusahaan itu, apa sih sebenarnya yang saya cari, gitu kan ya. Karena kalau kita terlalu terfokus pada satu hal kecil seperti perusahaan ini atau di kota ini, itu sangat mengecilkan target tujuan kita gitu kan ya, dan mengecilkan potensi kita untuk benar-benar masuk ke dalam hal-hal yang tadi saya katakan itu bermakna. Kalau kita tahu bahwa oh nama perusahaan ini tuh ternyata sangat terdengar enak di kuping saya itu karena ada multiple company di luar negeri juga gitu. Jadi itu membangun potensi saya untuk bisa traveling keluar dan mengekspos saya ke pengalaman-pengalaman yang berguna bagi saya, bahwa oh adventure dan freedom itu mungkin penting bagi saya. Atau company ini tuh sangat ternama di bidang kreativitas ini. Orang-orang tipenya sangat nyentrik-nyentrik dan successful semua. Oh, personal expression and creativity itu berguna bagi saya. Ketika kita lebih tahu apa di balik nama-nama ini yang menggoda bagi kita, itu melebarkan potensi kita untuk lebih mencapai values-values yang penting itu, gitu kan? Kita lebih bisa menerima bahwa oke, mungkin tidak harus di satu tempat ini. Ternyata hal ini tuh juga bisa saya capai di hal-hal lain yang mungkin lebih accessible di saat ini untuk saya, gitu kan? Kalau memang tempat kerja itu atau aspek dari tempat kerja itu sangat berguna, dan saat ini perlu bekerja di bidang yang lain gitu kan, karena seperti yang tadi kita bilang, uang untuk bisa makan, untuk bisa cari tempat tinggal itu memang sebuah realita kehidupan yang perlu kita pahami. Apakah kita bisa meluangkan waktu untuk tetap membawa aspek dari apa yang kita inginkan itu masuk ke dalam hidup kita? Kayak misalnya saya seorang psikolog gitu kan ya, tapi saya sendiri sangat suka seni. Dulu waktu di universitas itu sempat galau, saya mau masuk sains psikologi kah atau saya mau masuk seni kah gitu kan, tapi obviously saya milih psikologi. Tapi tetap saya luangkan waktu untuk pergi ke museum, dengerin podcast art history. Jadi tetap seni itu ada di kehidupan saya. Dan kelamaan saya ternyata bisa menginkorporasi seni psikologi ke dalam bidang praktek saya. Jadi yang saya maksud, carilah cara atau waktu untuk tetap mengkorporasikan hal-hal yang penting bagi diri Anda pada saat bersamaan saat Anda itu bekerja untuk mengumpulkan uang dan tabungan itu. Karena memang hal-hal yang berguna bagi kita atau yang kita inginkan seperti itu juga memberikan sumber kehidupan tidak hanya secara uang itu, tapi membuat uang yang kita pakai itu menjadi bermakna. Does that make sense? Gimana Kak Fitri? Ya, terima kasih Mbak atas jawabannya. Oke, baik. Ada Kak Wentina Sianturi, silakan Kak Wentina dari Fisika Unsri. Halo Kak Wentina? Izin Kak. Silakan. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan saya waktu untuk bertanya, dan terima kasih untuk Kak Devi yang sudah memberikan materi dengan baik. Saya izin bertanya Kak, bagaimana menyikapi diri yang selalu berpikiran negatif akan hal yang akan didapat, kayak
kita itu udah mau mulai diri itu, ih besok aku mau hidup sehat mau olahraga, mau makan yang sehat-sehat. Tapi besok harinya itu kayak ada pikiran yang bilang, it's impossible for you gitu. Kayak, udahlah, masih muda juga, nikmatin aja gitu. Seakan-akan kayak overthinking yang berlebihan gitu. Yang buat gagal semua apa ya, plan-plan kita gitu. Gimana ya Kak? Iya. Menyikapi. Oke, pertanyaan itu tuh pemikiran saya kedua arah gitu kan. Satu, mungkin perlu direfleksikan lagi, scope dari plan atau keinginan itu gitu kan. Tujuan itu tuh sebenarnya bagus sekali, sehat sekali gitu kan, ingin menjalani kehidupan yang jauh lebih sehat. Tapi mungkin scope goal-nya itu terlalu besar, jadi justru tidak ada step-step kecil yang meningkatkan kemungkinan Anda untuk benar-benar menjalaninya. Jadi rather than berpikir, oke, besok aku mau olahraga sehat, aku mau makan sehat, dipilih satu dulu aja. Oke, besok pagi aku bakal bangun, aku malam ini siapkan buah telur ini untuk aku besok. Dan besok pagi aku akan menikmati satu makanan ini di pagi hari, dan itu akan aku dedikasikan untuk diriku di saat ini. Itu adalah bentukku untuk memberikan kasih sayang dan pengertian kepada diri. Hal itu melakukan dua hal gitu kan. Satu, mengecilkan skop dari goal, meningkatkan kemungkinan untuk lebih bisa mencapainya. Dua, dirimu di saat ini yang penuh dengan ide dan penuh dengan optimisme itu sudah mempersiapkan step untuk mempermudahkan dirimu di masa depan untuk bisa melakukannya dengan cara menyiapkan makanan itu di satu hari sebelumnya. Dan juga tiga, ada tambahan lagi, kamu memberikan makna di balik perilaku itu. Ini adalah bentuk kasih sayangku kepada diriku. Ini berguna karena tubuhku adalah bagian dari diriku dan ini adalah sumber energiku. Ketika kita memberi makna, simbol, internal motivation di balik sebuah perilaku, itu membuat kegiatan itu lebih berguna dan lebih bisa masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Selain itu ada aspek keduanya, yaitu ada pikiran-pikiran yang ada satu sisi di mana sisi ini sisi optimistik, dan saya dengar ada satu sisi di mana sisi ini lebih pesimistik dan kedengarannya lebih sinikal gitu kan ya. Yang bisa kita lakukan itu justru melabel dan memberi nama ke sisimu yang pesimistik ini. Mungkin this is like, oh ini si pesimis, ini si I don't know, think of a character di movie atau buku yang kamu suka yang terkenal sangat pesimistik dan sangat cynical. Setiap kali suara itu muncul, labellah pikiran itu sebagai satu sisi dirimu yang pesimistik. Oh, si pesimistik ini muncul lagi. Kayak, oh, si pesimistik lagi ngomentarin nih. Kemudian aku ingin kamu tarik nafas, fokus ke diri sendiri, tanya ke diri sendiri. Oke, bergunakah untuk aku mendengarkan pesimistik saat ini? Kalau aku benar-benar mempercayai apa yang si pesimistik bilang, nggak ada gunanya, semua itu mustahil. Itu akan membawa diriku ke dunia seperti apa sih? Apakah aku mau mendengarkan suara itu? Atau apakah aku mau mendengarkan sisiku yang lain, yang penuh dengan harapan dan memiliki jalur-jalur untuk membuatku lebih baik? Ini butuh praktis dan ada saat-saat di mana kamu mungkin lebih ke-trigger dan suara si pesimistik itu akan menang, pasti ada saat-saat itu. Tapi saya ingin kita berlatih untuk mulai memisahkan suara-suara atau pandangan-pandangan, kepercayaan-kepercayaan yang ada di dalam diri kita, dan berlatih untuk memilih suara, memilih dorongan, memilih sisi diri yang akan membawa kita maju ke depan atau menjalani hidup yang paling fulfilling untuk diri kita. So, satu, make the tujuan lebih spesifik, lebih kecil. Dua, label perkataan-perkataan atau sisi diri yang pesimistik itu dan latih diri untuk lebih menuju mendengarkan sisi diri yang optimistik. Ya.
Thank you, Kak. Berarti kita harus ada persiapan dulu sebelum buat tujuan itu, dan kita buat alasan buat ini nanti bagus untuk kamu gitu. Kedepannya nanti bakal ada, ya. Thank you, Kak. Start small, mulai dari hal kecil dulu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ada Kak Nata Raidiansyah, silakan Kak Nata yang sudah raise hand. Halo, selamat siang Kak. Ya. Ya, kenalin, nama aku Muhammad Nata Raidiansyah, jurusan Sosiologi. Sebagai mahasiswa semester akhir, Kak, yang tentunya nggak lama lagi nih terjun ke dunia pekerjaan. Nata bayangin bakal banyak tekanan-tekanan, baik itu dari dalam diri maupun dari luar diri Nata itu sendiri kan. Nah, yang ingin Nata tanyakan, gimana sih Kak cara mengelola tekanan-tekanan itu menjadi energi positif bagi diri Nata sendiri? Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Ya. Thank you Nata pertanyaannya. Sama dulu saya juga pertama lulus juga sangat ragu gitu kan ya, sangat kayak ini bisa atau tidak, ini kayak apakah ini sudah siap, lulusnya sih udah lulus, nilainya sih ya lumayan bagus, tapi kok rasanya kayak masih kurang saja gitu kan ya. Saya rasa saya akan dorong Anda untuk kembali lagi benar-benar menuliskan, memikirkan, merefleksikan hal-hal yang ada di dalam diri Anda pada saat ini. Semua pencapaian-pencapaian kecil, besar yang dulu Anda pernah lakukan, yang pernah Anda dapatkan, semua ditulis di satu kertas yang bisa Anda lihat secara jelas. Benar-benar ingatkan diri dan mencoba berjalan ke menerima bahwa dunia itu memang sangat penuh resiko in a way, dan banyak hal yang memang tidak kita ketahui. Untuk menerima bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari hidup itu sangat penting sekali. Untuk saya dulu banyak persiapan secara kayak mental, secara emosi yang saya lakukan, tapi terus di kondisi saya tuh ada satu orang yang kenalan saya yang dengar kayak saya tuh sudah jadi psikolog, terus dia mengontak saya terus bilang, oh bisa konseling nggak? Padahal saat itu saya belum ada tempat praktek, belum ada apapun. Tapi hal itu justru menjadi sebuah oportunitas dan potensi diri saya bahwa oke, ini ada satu oportunitas, mau nggak mau akan saya ambil, karena sebenarnya saya tahu saya sudah siap dan saya memiliki ilmu tersebut gitu kan ya. Jadi kesimpulannya itu banyak sekali ilmu, kondisi mental yang kita bisa persiapkan, tapi ada satu titik di mana kamu nanti akan temui di kehidupanmu, ada pilihan untuk kamu terjun. Dan itu mau nggak mau memang harus dilakukan dengan semua resiko yang ada, gitu kan. Jadi kalau kamu menemukan semacam sign atau tanda bahwa, hey, ini waktumu untuk melakukan, aku ingin Nata take a deep breath and just do it, literally. Kayak nggak akan ada persiapan mental atau emosi yang bisa benar-benar membuat diri kita itu tahu bahwa ini waktunya. Kadang-kadang memang ada resiko itu yang perlu kita ambil, dan semoga ada orang-orang di sekitar dan diri kita sendiri yang juga bisa berproses apapun hasil dari keputusan kita itu. If that makes sense, Nata. Oke. Terima kasih Kak. Oke. Bu Devi, ini di kolom chat sudah banyak sekali pertanyaan. Nah, ini beberapa chat yang sudah mungkin ini agak bersamaan. Ada dari Kak Yurika dan juga Kak Dian Wahyudi. Ini case-nya mungkin sama ya Bu, ya pernah mengalami kasus bullying, kemudian ada rasa trauma di masa kecil. Bagaimana cara menghilangkan trauma dan menghilangkan rasa insecure yang sudah diperoleh dari pengalaman-pengalaman dari masa kecil tersebut? Silakan Ibu. Kalau kita ngomongin trauma, terutama ada history bullying atau ada kejadian-kejadian tertentu, saya nggak tahu seberapa dalam dan seberapa besar hal ini, gitu kan ya. Untuk tahu bahwa bantuan profesional seperti ke psikolog, counselor itu adalah pilihan yang ada, mungkin itu bisa dipertimbangkan. Saat kita mengalami trauma, badan kita itu tidak hanya mengingat kejadian itu, tapi seakan kembali
saat Anda mengalami trauma itu, gitu kan. Jadi kita tidak bisa menggunakan pola pikir kita dulu, kayak mengingatkan diri kita bahwa ini adalah masa kini, kamu masih punya banyak potensi, itu susah sekali untuk masuk ke dalam kesadaranmu. Saya akan undang Anda untuk lebih berlatih meregulasi badan itu dulu. Saat kamu ke-trigger, saat kamu benar-benar muncul kecemasan, ketakutan, trauma, keraguan itu muncul, kembali lagi ke pernafasan. It's so cliche, tapi memang pernafasan itu salah satu sumber yang paling accessible untuk kita menenangkan diri dan meyakinkan ke diri kita bahwa di saat ini kamu aman, gitu kan. Trauma itu terjadi di masa lalu, di detik saat ini kamu itu oke-oke saja. Mungkin cari Google beberapa teknik pernafasan atau kontak seseorang yang profesional yang bisa membimbingmu di area ini. Hal-hal kecil juga seperti teknik-teknik relaksasi yang namanya itu ada progressive muscle, teknik relaksasi di mana kamu kayak mengencangkan area-area tubuhmu, kemudian dirileks dari bahu, dari tangan, dari kaki. Itu akan memberikan sirkulasi darah, memberikan oksigen masuk ke otak, meningkatkan kemungkinan kita untuk tidak terlalu lari ke masa lalu atau terlalu loncat jauh ke masa depan. Jadi untuk trauma lebih fokus ke regulasi tubuh dulu, baru setelah tubuh itu lebih tenang, kalian bisa kembali lagi misalnya ke teknik journaling, mengingatkan diri bahwa di saat ini kamu aman-aman saja, kamu menuliskan accomplishment-mu seperti tadi, mencari orang-orang yang aman untuk dirimu. Ini benar-benak tergantung ke seberapa dalam trauma itu, seberapa besar trauma itu. Tapi ya untuk mengkontak psikolog mungkin bisa jadi salah satu hal yang bisa dipertimbangkan ya. Baik, semoga membantu untuk Kak Yurike dan juga Kak Dian ya. Selanjutnya, oke. Ada yang raise hand dari agribisnis, ada Kak Ebin Stefanko. Silakan Kak Ebin. Oke, baik, izin bertanya kepada Kak Devi ya Kak. Sebelumnya kenalin, nama aku Ebin Stefanko dari agribisnis angkatan 2020. Nah, Ebin sedikit bercerita terlebih dahulu ya Kak. Ebin pengen tanya terkait dengan mental blocking Kak, mental block dari teman gitu kan Kak. Kita bicaranya tidak hanya pada diri sendiri ya Kak. Mungkin memang ada mental block dari diri sendiri. Namun Ebin pengen lebih notice pada orang lain, teman-temannya itu kan Kak. Kita nggak bisa pungkiri bahwasanya kita tidak bisa berprogres dan berkembang diri sendiri gitu. Kita harus kayak ngajak teman juga. Nah, bagaimana sih Kak cara kita untuk mengikis mental blocking dari teman kita, yang teman kita kemudian kita ada nggak sih Kak cara atau akselerasi dari percepatan biar mereka terus berkembang dan tidak terpaku pada mental blocking yang mereka punya gitu Kak. Terima kasih. Mental blocking ini dalam hal menghasilkan karya atau menjalankan tugasnya Kak, atau lebih ke arah mana ya Bu? Iya Kak, lebih kepada peningkatan progres kayak penghasilan karya, kemudian kayak suatu yang ingin maju tuh kayak terhadang gitu Kak. Terkait mental blockage sendiri, ada beberapa faktor atau penyebabnya gitu kan ya. Kadang justru persiapan yang terlalu tinggi, misalnya let's say kita mau mengerjakan sebuah tugas, menyelesaikan skripsi, let's say gitu kan ya, ini sebuah project yang besar sekali, kita terlalu lost di dalam hal-hal yang perlu kita lakukan, dan kita terlalu menyiapkan terlalu banyak research, justru jadi ngeblok dan nggak bisa ngapa-ngapain. Beberapa hal seperti introducing something that is new, melakukan sebuah rutinitas yang baru, misalnya pergi ke tempat baru, pergi ke tempat belajar yang berbeda, mencoba mencari informasi atau menuliskan skripsi itu dengan cara yang berbeda. Misalnya instead of mengetik tugas, kamu rekam suaramu dulu, at least itu bisa memberikan beberapa ide yang nanti bisa berguna untuk tugasmu. Atau take a break dari membaca jurnal-jurnal akademis, tapi melebarkan pikiran dan juga pengetahuanmu dari sumber, misalnya menonton dokumenter, mendengarkan podcast. Mungkin itu nggak akan berguna ke skripsinya secara sendiri, tapi itu membantu pemahamanmu yang berguna untuk nanti bisa
mengartikulasikan jurnal akademik itu ke dalam skripsimu. Jadi mencari hal-hal baru, angle atau sudut yang agak berbeda dalam menyelesaikan sebuah masalah itu bisa sangat berguna untuk mental blockage. Kadang jeda sedikit itu juga bisa diberikan kepada diri kita sendiri. Jalan kaki, pergerakan tubuh itu bisa dilihat sangat membantu mental blockage kita. Kadang-kadang kita perlu sedikit rehat sejenak untuk menjalani hal-hal itu. Terkait cara mendukung teman, kita perlu tahu bahwa kemampuan kita tuh ada batasnya juga gitu kan. Jadi kalau kita dari awal goalnya itu untuk aku harus membuat teman ini tidak mental blockage gitu kan, itu mungkin tidak bisa dicapai. Kita harus tahu juga keterbatasan kita sendiri. Sebagai psikolog pun saya harus mengeluarkan orang ini dari depresi, nggak bisa gitu kan. Kita hanya bisa melakukan sebisa kita. Jadi untuk terus memberikan dukungan, memberikan bantuan, kamu ada perlu sesuatu yang bisa aku berikan, check up on them, make sure dia merawat dirinya, hal-hal kecil seperti itu, walaupun secara tidak directly, tapi indirectly itu membantu melebarkan tuntutan-tuntutan yang ada di dalam diri mereka. Aku rasa itu sih, introducing unwillingness, coba menyelesaikan masalah dari angle yang berbeda, menyadari keterbatasan kita dalam membantu seseorang dan mencoba mendukung sebisa mungkin tanpa memprioritaskan perubahan secara nyata. Itu mungkin bisa jadi satu hal yang dimulai dulu terkait mental blockage kali ya. Oke, cukup ya Kak Ebin ya? Cukup Mbak, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Lavira dari Fisika Unsri. Izin bertanya Kak, bagaimana ya cara mengontrol pikiran kita yang terkadang seringkali menyimpulkan sesuatu hal itu terjadi ke depannya, yang padahal belum terjadi. Terkadang saya pribadi sering merasa ketika saya pikirannya negatif terhadap yang akan terjadi besok, ternyata justru hal baik. Tetapi ketika saya berpikiran itu akan baik-baik saja, tapi ternyata itu tidak seperti itu. Apakah ada korelasinya gitu Kak, antara pikiran dan juga kejadian yang akan terjadi? Menarik. Ya, untuk tendensi untuk pemikiran kita ini loncat ke sebuah kesimpulan tertentu atau mengkhawatirkan satu dua hal yang berlebihan. Saya rasa ada teknik yang namanya itu anxiety window atau worry window, di mana daripada kita hampir 24 jam dalam kehidupan sehari selalu otak kita loncat-loncat, lari-lari kemana-mana, kita melatih diri untuk mendedikasikan misalnya, oke, 30 menit ini, setiap hari ini, di jam ini, saya akan mengeluarkan semua kekhawatiran, pemikiran, kesimpulan-kesimpulan yang sering saya buat dalam kehidupan saya. Jadi kamu benar-benar menuliskan semua ketakutan itu, kecemasan itu, loncat-loncatan pemikiran itu dalam jendela yang sudah kamu set untuk dirimu sendiri. Ketika kekhawatiran itu muncul di luar jam itu, kamu tinggal notice dan katakan dirimu, oke, nanti aku akan memproses itu nanti dalam worry window. Yang terjadi adalah kita melatih diri kita untuk tidak langsung loncat ke worry kita dalam kehidupan sehari-hari dan melatih untuk mendedikasikan waktu tertentu. Selain itu, biasanya kalau kita bisa menunda atau bisa melatih diri kita untuk fokus di masa kini, pada saat nanti worry window itu, beberapa hal yang biasanya akan kamu gunakan untuk worrying itu ternyata sudah lewat gitu kan. Itu bisa meningkatkan data bahwa tidak semua hal itu sebenarnya perlu untuk ditakutkan. Untuk mengecek apa yang namanya itu checking the facts, melatih keterampilan untuk mengecekkan fakta dengan benar-benar merefleksikan diri bahwa oke, aku ada satu ketakutan ini. Hal yang masuk akal dalam ketakutan ini adalah ini. Karena biasanya selalu ada unsur-unsur realita yang mendukung ketakutanmu, gitu kan? Tapi kamu kemudian juga melatih ini adalah hal-hal yang cenderung aku lebih-lebihkan.
triggerku dan tendensiku untuk mendistraksi pikiran itu ada di sini. Untuk melatih kemampuan memilah dua hal itu, mungkin tidak akan benar-benar menghilangkan tendensi kekhawatiran atau meloncat ke kesimpulan itu, karena kadang-kadang pikiran kita memang di luar kontrol kita, tapi kita lebih bisa tidak tertarik ke alur-alur untuk menjadi panik atau menjadi ragu kepada diri sendiri. Terkait negative thinking itu tidak bisa kita hilangkan, gitu kan? Karena itu memang cara otak kita bekerja. Yang bisa kita lakukan adalah memilih pikiran mana yang perlu aku fokuskan atensiku dan pikiran mana yang perlu aku lewatkan begitu saja. Cuman I just notice the thought and it's like, okay, sudah nggak perlu lagi. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Bu Devi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ada dari Kelvin Dwi Anmanda. Dia izin bertanya, kenapa ya remaja atau dewasa seusia saya sepertinya mudah sekali merasa stres atau depresi atau kehilangan motivasi? Apakah saat dewasa nanti sifat seperti itu masih melekat di dalam individu? Bagaimana ya caranya agar perasaan mudah timbul stres dan lain-lain tersebut itu bisa hilang, dan bagaimana tanggapannya Bu mengenai seorang remaja yang sangat mudah merasa sedih atau terbebani ketika menghadapi suatu masalah? Apakah lebih baik ditunjukkan kepada orang-orang sekitar bahwa saya ini mengalami masalah atau lebih baik dipendam sendiri saja? Silakan. Ya, kalau cuman dilihat dari aspek remaja dan dewasa awalnya saja, secara biologis pun dari kerja hormon dan otakmu, bagian otak yang sangat emosional ada di bagian otak paling dalam kita, namanya itu emotional brain, itu memang sedang aktif-aktifnya, gitu kan ya. Stimulus-stimulus kecil di sekitar pun seperti perkataan orang, ekspektasi orang, kadang cuma pandangan dari orang tertentu itu sangat berpotensi untuk mengaktifkan that emotional part of the brain. Dan bagian otak kita yang mencari kesimpulan, planning, memberikan makna ada di bagian depan sini, prefrontal brain. Saat kita remaja dan dewasa awal itu belum sepenuhnya berkembang, gitu kan? Itu sedang masa berkembang. Jadi what happens ketika kita remaja adalah emotional brain-nya lagi sedang aktif-aktifnya, dan bagian otak yang bisa mengatakan bahwa, hey, kesedihanmu ini valid tapi tidak sepenuhnya benar, atau hey, hanya karena orang memandangmu seperti ini tidak berarti mereka mengejudge kamu, itu memang sedang dalam proses, gitu kan ya. Jadi saya ingin menormalisasi itu bahwa bahkan hanya dari segi biologis pun hal itu memang terjadi. Selebih itu tergantung juga dalam kondisi remaja atau dewasa awal itu, gitu kan ya. Keluarganya, pertemanannya di masa remaja dan dewasa awal, validasi dari sekitar, penerimaan orang-orang sekitar kita itu memang sedang tinggi-tingginya. Tujuannya adalah supaya kita secara pribadi bisa mulai menformasi identitas apa yang berguna bagi kita. Jadi kita memang secara perkembangan teori psikologi jauh lebih sensitif kepada tanggapan-tanggapan, komentar-komentar orang. Jadi saya ingin kita agak menormalisasi bahwa emosi, sensitivitas terkait pandangan sekitar itu memang sedang tinggi-tingginya di masa kita remaja. Apakah ini tetap akan berkembang di masa dewasa? Tergantung bagaimana menanggapinya, gitu kan. Bagaimana dukungan yang didapatkan oleh anak ini, bagaimana dorongan anak ini untuk berusaha memahami kondisi situasinya dan mencari bantuan ke sekitar. Terkait memendam atau membagikan ke orang lain, kita juga harus bisa memilah orang mana yang aman untuk kita bagikan masalah ini, gitu kan ya. Kalau kita menganggap semua orang itu sama, semua orang bisa kita berikan pendapat kita, kesedihan kita, membagikan bagian diri kita yang sangat rapuh, kita akan mengundang juga banyak
rasa disappointment karena nggak semua orang memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan kepada kita. Jadi untuk bisa memahami bahwa oh sepertinya teman ini sebelum-sebelumnya setiap kali aku cerita tuh cukup bisa mendengarkan, cukup bisa memberi dukungan. Let me go to her or him. Untuk bisa mengasah kemampuan pada diri sendiri juga, jurnal, memahami, merefleksi, tapi bukan memendam atau berusaha merepresi perasaan itu, sebenarnya juga sebuah kemampuan yang penting, karena itu adalah kemampuan kita untuk meregulasi emosi ini. Dalam kehidupan pasti akan ada saat-saat di mana kita seorang diri dan harus seorang diri berusaha menenangkan diri kita sendiri, gitu kan ya. Bukan berarti bahwa kita selamanya tidak akan ada bantuan atau kita selamanya akan selalu kesepian, tapi kemampuan untuk menenangkan, memberi dukungan, memberi semangat pada diri dan meregulasi emosi itu memang sebuah keterampilan yang perlahan perlu kita asah. Jadi jawabannya perlu ada keimbangan antara mencari dukungan dari orang yang aman dan juga melatih untuk bisa meregulasi emosi itu sendiri. Mungkin lebih ke arah sana. Baik, terima kasih banyak Ibu Devi dengan pertanyaan tadi. Mungkin sesi diskusi kita sudah berakhir. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah bertanya. Saya lihat juga pertanyaannya mungkin sedikit mirip-mirip dan sudah kita bahas semua. Selanjutnya mungkin ada closing statement mungkin ya Bu ya dari materi dan juga diskusi kita pada hari ini. Nanti selanjutnya saya akan menutup. Silakan Ibu Devi. Ya, makasih untuk semua yang sudah mendengarkan, meluangkan waktunya, memberikan pertanyaan. Semoga sesi ini bisa berguna untuk kalian. Satu hal kembali lagi yang perlu kita ingat, kalau misalnya kita specifically membahas empowerment itu, kita perlu memandang situasi kita ini secara dengan mata yang terbuka gitu kan. Jadi memahami oke, kondisi early career ini begitu banyak hal-hal yang memang harus aku bangun, banyak hal yang belum aku ketahui, ada keraguan, ada kecemasan, itu hanya adalah bagian dari kondisiku saat ini. Semua orang mengalami itu, mungkin ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tapi ini adalah pengalaman yang universal. Daripada saya terpuruk dalam semua faktor-faktor yang di luar kontrol saya ini, apa yang mungkin ada di dalam diri saya atau accessible dalam diri saya yang mungkin bisa saya gunakan dan saya kembangkan, semoga perlahan bisa meningkatkan kemampuan self-empowerment itu. Be patient with yourself, semua ini membutuhkan waktu, membutuhkan pelatihan, tapi semua orang dari kita itu sebenarnya memiliki kemampuan self-empowerment itu. Hanya saja mungkin self-empowerment yang dimiliki oleh temanmu atau yang bisa dicapai oleh temanmu itu akan berbeda dengan jenis self-empowerment yang berguna, bermanfaat, atau accessible ke kamu. Do what is within your power and what you have, dan kembangkan self-empowerment itu sebisa yang kamu lakukan. Seperti itu yang mungkin. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Ibu Devi materinya. Silakan teman-teman dapat memberikan reaction dari materi dan juga sesi diskusi kita pada hari ini. Teman-teman silakan dapat mengisi absensi yang sudah kami cantumkan pada kolom chat. Absensi akan kita tutup pada pukul 15:10 pada hari ini. Oke, nanti kita akan perbaiki. Selanjutnya mungkin akan ada sesi kuis yang akan kita adakan di Instagram. Silakan teman-teman dapat stay tune terus di Instagram CDC Unsri. Terima kasih banyak. Saya Santi Marcelina Napitupulu beserta tim dari CDC Unsri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Devi. Terima kasih semua. Dari beragam suku, beragam budaya, beragam agama, kami memang berbeda. Di Universitas Sriwijaya kami berjuang mengatasi yang ragam.